Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnul Sabil dari Universitas Islam As-Adiyah Sengkang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Adapun tujuan video ini memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang berjudul Komponen Bimbingan Konseling dan Komprehensif 1 dengan dosen pengampu Gurutta Ibu Besar Mutmainnah SPD MPD. Simak video selengkapnya. Jadi, dalam komponen bimbingan dan konseling komprehensif 1 ini, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Di antaranya yaitu layanan dasar atau guidance curriculum. Tujuan utama dari layanan dasar adalah untuk membantu seluruh peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dasar dan pengetahuan yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi, sosial, akademik, karir mereka. Lalu yang kedua adalah layanan responsif. Tujuan utama dari layanan responsif adalah untuk membantu peserta didik mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu perkembangan mereka, baik dalam aspek pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Lalu yang ketiga adalah perencanaan individual. Perencanaan individual ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam merencanakan monitoring dan mengolah perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir mereka. Selanjutnya yang keempat adalah dukungan sistem. Beberapa aspek yang termasuk dalam dukungan sistem adalah pengembangan profesional bagi konselor sekolah, kolaborasi dan berbagai pihak yang terkait, serta evaluasi program bimbingan dan konseling. Adapun pengaruh penerapan komponen bimbingan dan konseling komprehensif 1 terhadap motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman diri siswa, yang kedua, mengembangkan keterampilan manajemen waktu, yang ketiga, meningkatkan keterampilan menetapkan tujuan. Adapun yang keempat, mengembangkan pola pikir perkembangan atau grow mindset. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan regulasi diri dan mengembangkan realistik akademik. Adapun bagian selanjutnya adalah faktor penghambat dalam penerapan komponen bimbingan dan konseling komprehensif 1 di sekolah. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasinya seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya minat lulusan dalam bimbingan konseling, minimnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi konselor yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk merekrut lulusan bimbingan dan konseling yang berkualitas, serta memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi konselor yang ada. Adapun yang kedua, kurangnya dukungan administratif dan kebijakan sekolah. Banyak sekolah yang masih menganggap bahwa bimbingan dan konseling sebagai layanan tambahan atau sekunder, bukan sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Akibatnya, program bimbingan dan konseling seringkali tidak mendapat prioritas dalam alokasi sumber daya. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan advokasi yang kuat dari pihak konselor dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan administrasi terhadap program bimbingan dan konseling komprehensif. Hal ini dapat dilakukan melalui presentasi, laporan, dan evaluasi yang menunjukkan dampak positif program terhadap program siswa. Adapun yang ketiga, yakni resistansi terhadap perubahan. Resistansi ini dapat muncul dari berbagai pihak, termasuk konselor sendiri, guru, administrator sekolah, dan bahkan orang tua sendiri. Untuk mengatasi resistansi ini diperlukan strategi manajemen, yakni perubahan yang efektif. Ini melibatkan komunikasi yang jelas dengan konsisten tentang manfaat program bimbingan dan konseling komprehensif, yakni melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasinya. Adapun sebagai kesimpulan, komponen bimbingan dan konseling komprehensif 1 merupakan landasan penting dalam menyediakan layanan yang holistik bagi perkembangan siswa. Komponen-komponen ini yang umumnya mencakup layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem bekerja secara sinergi untuk memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Dengan menyediakan dukungan yang terstruktur dan berkelanjutan, siswa merasa lebih diperhatikan dan diarahkan dalam menjalani proses pendidikan mereka.
hal ini berpotensi meningkatkan semangat belajar, kepercayaan diri, dan kesiapan menghadapi tantangan akademik maupun non-akademik. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.